Sobat Kompak, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di podcast Kompak Bersuara. Kembali lagi dengan aku, Nadia, yang akan menemani kalian sepanjang episode kali ini untuk membagikan kisah-kisah dan juga cerita inspiratif dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Di mana pada hari ini kita akan kedatangan suatu narasumber yang sangat spesial, karena di sini kita akan membawakan topik yang mungkin sangat amat ditunggu-tunggu, terutama bagi Sobat Kompak yang perempuan gitu. Nah, hari ini kita akan kedatangan narasumber kita bernama Kak Widya Mita, di mana kakak ini merupakan penyintas dari kanker payudara. Halo Kak Widya Mita, gimana Kak kabarnya hari ini? Hai, Alhamdulillah baik hari ini. Nah, Kak, bisa diceritakan sedikit nggak Kak tentang pengalaman Kakak? Di sini Kakak kan sebagai penyintas kanker payudara, mungkin bisa diceritakan bagaimana kanker payudara dari gejala-gejala yang Kakak alami, kemudian mungkin bisa diceritakan bagaimana saat awal, saat pertama kali terdiagnosis payudara sampai akhirnya memutuskan untuk datang ke dokter. Silakan Kak. Oke, perkenalkan dulu, saya Widya Mita, saya berasal dari Medan. Eh, Perjalanannya nggak singkat juga, nggak ini gitu, nggak lama juga. Nah, proses pertamanya itu saya adalah orang yang paling rajin sadari, tapi situasi sadarinya itu dalam keadaan mandi. Dan saya tidak aware dengan sadari yang dalam keadaan kita harus berbaring gitu. Nah, dimulai dari itu. Jadi dari mulai remaja itu saya udah rajin sadari, ya kan? Setiap mandi saya tuh rajin ketiak apa segala macam. Di saat tahun 2020 ya, pertama kali 2020 bulan Desember tanggal 23 karena saking ingatnya gitu ya kan. Situasi malam hari ketika mau tidur itu kayak iseng, ayolah coba sadari juga kan nggak ada masalah gitu ya kan dalam keadaan tidur perempuan. Nah, iseng meraba sebelah kiri dulu, iseng meraba sebelah kiri, kok ada benjolan gitu kan, sebelah kanan kok nggak ada gitu. Kita kan pasti sebagai perempuan banyak ini pertanyaan kayak, benjolannya gimana kak gitu, benjolannya apakah aku juga ada benjolan, tapi nah ini beda benjolannya itu kalau aku ya di atas, kayak lemak yang kita punya di payudara itu di atasnya gitu. Pas di atasnya itu benjolannya muncul gitu. Nah, ketika malam aku raba, terus tanya sama orang tua kok kayak ini gitu. Tapi orang tua lebih kayak, nggak apa-apa, itu mungkin karena lagi haid gitu kan. Kadang kan ada siklus kita haid di mana itu hormonnya terlalu berlebih lah gitu kan. Nah, oke, ya udah diam aja gitu. Cuma hati ini kayaknya nih nggak betul, ini ada kayak yang nggak sesuai dengan, gimana ya, jalurnya kayaknya ini nggak sesuai gitu kan. Nah, setelah itu karena orang apa ya, karena nenek aku itu meninggal pas di tanggal 25-nya, jadi kayak lebih nggak ke aku gitu fokusnya, nggak saya fokusnya. Terus setelah lewat tanggal 25 ada kayak tetangga datang itu yang bidan untuk memeriksa karena kayak mulai panik juga orang tua kan, cobalah periksa dulu, diperiksa, iya ini ada benjolan katanya kayak gitu. Nah, karena saya tinggalnya bukan di Medannya tepatnya, jadi tuh kayak di kabupatennya ya, jadi nggak ada dokter onkologi di sini. Nah, nggak ada dokter onkologinya di sini, jadi hanya ada dokter spesialis bedah. Keesokan harinya langsung ke, itu masih di bulan Desember 2020. Keesokan harinya itu saya ke dokter bedah itu untuk memeriksa apakah ini benjolan apa, kan kita nggak tahu gitu. Nah, dokter bedah itu diperiksa dan dia bilang ini benjolan gitu. Kemungkinan ini FAM. Namanya kan diagnosa setiap orang kan beda-beda gitu kan. Ini kemungkinan FAM. Dan di daerah sini tidak ada namanya pemeriksaan USG payudara atau mamografi gitu kan. Nah, jadi kayak dia cuma nyarankan ya udah operasi aja. Nanti setelah operasi baru kita lihat ini benjolannya apa gitu. Saat itu bertepatan dengan tahun baru. Jadi semua dokter rata-rata kayak lewat tahun baru ya, kita ini lewat tahun baru. Udah. Dan kayak kurang yakin juga karena di daerah gitu kan. Ayolah coba ke pusatnya, ke Medan, cari dokter yang ada onkologi gitu kan. Nah, ke salah satu rumah sakit swasta di Medan itu diperiksa. Itu di bulan 1 juga, udah lewat tahun baru berapa hari.
Setelah itu diperiksa sama dokter. Nah, terus dokter bilang, iya ini ada benjolan, katanya kayak gitu. Ya, benjolan, tapi saya nggak bisa mastiin ini benjolannya apa. Ini saya udah ke dokter onkologi. Saya nggak bisa mastiin, kata dokternya. Setelah itu dokter minta coba USG dulu, USG payudara. Itu masih zaman-zamannya COVID. Jadi kalau ke rumah sakit itu rada-rada ribet gitu, harus yang ini, itu. Banyak lah syarat-syaratnya. Nah, diperiksalah dulu paru-parunya gitu. Saat itu di ronsen dulu paru-paru karena itu syaratnya. Setelah di ronsen paru-paru, habis itu baru bisa di USG sama dokter mamografinya itu bukan momo, USG. Nah, setelah di USG terus dokternya itu kayak shock gitu kan. Kamu umur berapa katanya kayak gitu. Umur 24 itu saat itu masih umur 24 tahun. Udah nikah? Belum. Terus dia kayak responnya kok bisa kayak gini gitu. Kayak ada sesuatu yang kayak dia aja gitu shock dengan situasi yang umur segini belum menikah tapi kok benjolannya mungkin ngarah ke ganas gitu kan, arah ke kanker. Dah, tapi dia nggak berani nyampein, dia nggak ada berani nyampein apapun. Dokternya tuh dia cuma bilang coba nanti ke dokter yang onkologinya ya katanya gitu. Nah setelah selesai USG balik lagi ke dokter onkologi di hari yang sama. Terus dokter onkologinya bilang gini, e, ini bukan ke jinak gitu, ini mengarah ke ganas katanya gitu. Tapi dua ada kemungkinan katanya gitu. Kalau enggak tumor ganas, ya satu lagi TB payudara. Dia dua kemungkinannya TB payudara. Kenapa dibilang seperti itu? Karena saat itu hasil USG-nya itu bentuknya tidak bulat rapi. Dia kayak ada jejak-jejak gitu yang mana dia itu enggak, kalau misalnya yang farm gitu itu bentuknya bulat rapi. USG-nya bentuk bulat rapi dan saya itu enggak seperti itu benjolannya. Nah, setelah itu eh, dia minta dokternya untuk namanya USG. Bukan apa namanya? Biopsi suntik. Nah, setelah biopsi suntik, saya nggak mau gitu. Saya nggak mau kayak kok bisa ngarah ke ganas gitu, kok bisa ngarah ke kanker gitu kan. Kayak aku kan masih muda, masih kayak umur segini belum menikah. Biasanya kan orang yang kena kanker payudara itu rata-rata umurnya kayak 40 gitu. 30 yang sudah menikah segala macam. Dan aku itu nggak masuk kategori itu gitu. Rupanya semua itu nggak ada yang nggak mungkin gitu. Nggak ada yang nggak mungkin kalau kita yang sudah masalah kesehatan itu nggak ada yang nggak mungkin lah gitu. Umur berapa aja bisa kena. Nah, singkat cerita kayak kurang yakin sudah diapai semua kan tapi nggak mau biopsi suntik gitu, pindah rumah sakit, pindah ke rumah sakit swasta yang B gitu. Pindah lagi ke rumah sakit, terus di rumah sakit ini eh, coba lagi sama dokter yang onkologi gitu karena kan di Medan itu banyak juga dokter onkologi bukan hanya satu. Nah, setelah diperiksa, dokter bilang juga USG. Kebetulan dari rumah sakit yang sebelumnya itu hasil USG-nya itu nggak ada di bawah gitu. Jadi kayak ya udah ditinggal gitu aja karena udah kayak shock dengan hasil yang di sana gitu kan. Namanya kita manusia untuk mencari kepastian mana sih yang jawaban yang ini kan kita bukan cuma satu gitu. Pindah rumah sakit, dokter yang kedua ini bilang gini, oh ini nggak apa-apa, kayaknya ini ngarah ke jinak katanya. Nah, sebelum yang kita sempat divonis hampir kanker gitu ya kan, mengarah sekarang jinak kan kayak, aduh, lebih tenang gitu hati. Cuma memang katanya harus di USG. Oke, USG lagi. Pindah ke USG, terus dokter USG-nya tuh bilang, oh ini nggak apa-apa, ini jinak. Kan di situ ada kebimbangan, ini yang mana sebenarnya yang benar? Yang satu sama-sama di USG, yang satu lagi juga USG, tapi kok hasilnya bisa berbeda gitu. Bahkan hasil labnya itu, hasil USG-nya itu juga ngatain bahwasannya ini tumor FAM gitu, tumor jinak, nggak ada ngarah ke ganas gitu, karena tidak ada juga pembengkakan di KGB saat itu, nggak ada pembengkakan di KGB. Oh ya udahlah gitu kan. Terus dibawa lah hasilnya nih ke dokter yang onkologi kedua. Setelah itu dokter bilang ya udah operasi aja gitu. Operasi, setelah operasi jalan, waktu itu udah berapa hari di rumah sakit, 2 hari di rumah sakit. Terus hari ketiganya itu dokter bilang hasilnya udah keluar, hasil PA-nya udah keluar. Nah, aku nanya gitu, hasil PA-nya apa dokter? Terus dokter bilang ini bukan tumor jinak, katanya kayak gitu. Ini tumor ganas dan itu masih stadium 2 kalau nggak salah, stadium 2.
Nah, setelah itu dokter bilang, ini kamu tunggu hasil IHK-nya karena IHK belum keluar gitu. Nunggu hasil IHK, terus dibacain hasil IHK-nya, terus dia bilang nanti ini di masektomi. Setelah masektomi, tapi kita tidak perlu membuang payudaranya, melainkan ada rekonstruksi gitu. Jadi diganti payudara palsu gitu. Cuma situasi di situ namanya kayak saya ini kan bukan gimana ya, banyak keluarga yang harus gimana dibilangnya bahasanya. Intinya keluarga nggak mau lah saya tuh dioperasi, nggak mau payudaranya nggak diangkat gitu. Karena kan kayak belum nikah nanti apa pandangan orang kan kayak gitu kan. Yang menakutkan itu ketika perempuan itu tidak mempunyai satu payudara kan seperti itu. Jadi kayak hal yang di keluarga itu jangan dioperasi kayak kayak gitu semuanya. Semua sih bahkan sampai teman-teman segala macam itu kayak udah nggak usah dioperasi dulu katanya kayak gitu. Tapi di situ niat hati kayak ini nggak mungkin nggak bisa maksudnya ini harus dioperasi gitu nggak mungkin nggak tapi cuma karena kita ya udah ikhtiar aja berusaha dengan jalan apapun gitu ya kan. Nah di situ saya dan keluarga mencoba jalan alternatif. Nah, di situ dia. Nah, coba jalan alternatif selama 1 tahun 6 bulan. Selama 1 tahun 6 bulan, bukan kondisi membaik, makin memburuk. Alternatifnya mulai macam-macam nih, mulai dari dikusuk, mulai dari minum obat, itu mungkin orang tua hampir kena ratusan. Hampir, hampir segitulah tembusnya. Nah, eh, 1 tahun 6 bulan sampai ketika payudara itu pecah, dia udah sampai pecah sampai ketika payudara karena udah mungkin besar banget ya, sampai udah besar pecah. Setelah pecah itu udah nggak tahan banget, udah nggak tahan, terus bilang sama orang tua nggak apa-apa nggak punya payudara, nggak apa-apa nggak punya payudara, yang penting saya masih bisa sehat, saya masih bisa menjalani aktivitas, saya masih bisa happy ngejalani hidup, nggak peduli mau ada laki-laki atau kayak mana. Karena kan mau menakutkannya nih kita perempuan ini ke ada nggak jodohnya kan seperti itu kan. Nggak apa-apa nggak peduli, yang penting saya bisa sehat, saya bisa jalani hidup, saya bisa happy ngejalani hidup gitu kan. Nah singkat cerita setelah pecah itu itulah langsung operasi, habis itu kemo, habis itu sinar, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah selesai semuanya. Oke, Kak. Jadi berarti singkatnya dari yang Nadia tangkap ini memang penting sekali ya untuk melakukan sadari. Jadi melakukan pemeriksaan terhadap payudara sendiri gitu. Dan juga nih bagi sobat kompak di rumah yang belum tahu, jadi kanker payudara ini memang merupakan salah satu uh, atau bisa dibilang menempatkan posisi pertama begitu ya sebagai kanker yang paling banyak dialami di Indonesia sendiri. Kemudian baru diikuti oleh kanker serviks begitu. Dan juga di sini seperti Kak Widya Mita, kita juga harus memang secara rutin melakukan sadari ya setiap hari, entah itu dalam posisi berbaring atau saat berdiri, saat mandi ya terutama. Dan juga di sini tujuannya apa? Tujuannya itu pemeriksa apakah ada suatu benjolan atau tidak, dan benjolannya ini kira-kira mengarahnya itu kemana? Apakah ke keganasan atau tidak? Dan juga di sini pastikan juga kita datang ke dokter yang memiliki kompetensi yang sesuai, yang tepat begitu, supaya nanti bisa dilanjutkan uh, tindak tindak lanjutnya ya, supaya bisa dilakukan apakah dilakukan mamografi atau apa begitu. Dan juga di sini seperti yang pengalaman dari Kakak Widya Mita, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa walaupun kanker payudara ini berisiko untuk wanita-wanita yang usianya di atas 50 tahun, di atas 40 tahun, atau istilahnya wanita sudah menikah begitu, tidak menutupi juga bahwa bisa dialami oleh kita-kita yang masih muda begitu. Dan juga oleh karena itu di sini kita bisa pastikan juga datang ke dokter, ke tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai, dan kita juga harus pintar-pintar ya untuk mencari second opinion gitu. Jangan percaya dengan diagnosis satu dokter saja. Kita bisa cari dokter lain supaya kita bisa memastikan apa sih kira-kira yang kita penyakit yang sedang kita alami gitu. Nah, Kak, tadi kan Kakak sempat cerita Kakak menjalani pengobatan alternatif ya 1 tahun 6 bulan sampai akhirnya baru payudaranya pecah sampai melakukan operasi dan lalu dilakukan kemoterapi. Nah, sekiranya Kakak apakah bisa ceritakan lebih detail lagi Kak tentang pengobatan medisnya? Mungkin bisa diceritakan tentang kemoterapinya bagaimana, bagaimana yang Kakak rasakan saat itu saat menjalani kemoterapi itu. Silakan Kak. Oke,
proses jalannya. Jadi karena sudah situasi pecah gitu kan, dokter tidak merekomendasi untuk kemo dulu gitu. Ada sebagian teman juga yang nanya gitu, saya kok di kemo dulu ya kak, saya kok ini gitu. Nah, situasinya kalau dari pendapat dokter yang saya ini kan, situasinya dia bilang payudara itu sudah pecah. Ketika payudara kamu pecah, kalau kamu nanti di kemo, imun kamu rendah. Nah, kalau imunnya sudah ini nanti luka siapa yang ngobati? Bukan malah sembuh, malah infeksi dan makin meradang kemana-mana. Seperti itu katanya. Jadi solusi terbaik adalah diangkat dulu, setelah itu baru di kemoterapi, baru di sinar gitu. Nah, setelah itu ya udah setuju aja untuk di masektomi karena sudah nggak tahan dan rupanya sudah nyebar ke KGB gitu dia sudah nyebar ke KGB, kalau nggak salah tiga atau berapa gitu yang diangkat KGB-nya. Nah, dan setelah operasi keluarlah hasil IHK-nya sama PA-nya juga, rupanya memang benar hasilnya bahwasannya kanker itu sudah stadium 3 ya, dari awalnya stadium 2 karena nyoba-nyoba alternatif jadinya stadium 3. Jadi cuma sebagai ini aja pandangan, jangan coba-coba lah intinya seperti itu, apalagi ini penyakit yang kronis ibaratnya seperti itu kan. Nah, setelah itu hasil IHK-nya itu keluar bahwasannya saya itu hormonal gitu. Rada ini juga gitu. Kok bisa anak seusia gini lah kata dokter juga agak-agak gimana. Kok bisa yang hormonal biasanya kalau ini kan kayak dari keturunan. Itu kan ada tipe kanker itu kan kayak yang nggak tahu asalnya dari mana gitu. Satu lagi yang kalau yang payudara ini asalnya dari ini apa sih namanya? Hormonal gitu. Kalau hormonal berarti hubungannya ke rahim gitu. Ada estrogen dan progesteronnya juga. Nah, itu. Nah, setelah itu itulah makanya lanjut kemo. Kemo itu 8 kali dengan 4 obat. Nggak tahu nama obatnya apa lupa. Pokoknya 4 yang warna merah, 4 lagi warna putih. Jadi 8 kali untuk kemonya gitu. Nah, karena hormonal setelah radiasi ya habis kemo itu radiasinya 25 kali, sekarang minum obat selama 5 tahun gitu. Nah, di kemo proses kemonya itu memang tidak semudah itu, tidak segampang itu, lumayan prosesnya. Cuma kalau misalnya kita yakin, percaya bahwasannya kita bisa sembuh, itu pasti bisa terjalani. Dan satu lagi, dukungan keluarga, dukungan orang tua, dan orang-orang terdekat itu sangat-sangat penting gitu. Karena kalau misalnya nggak ada mereka, kayak eh, hampa aja sih gitu. Kayak apa mau kemana nggak tahu gitu. Oke, Kak, makasih banyak Kak atas penjelasannya. Jadi memang tidak semudah itu ya kemoterapi itu, apalagi Kakak sampai menjalani sampai 8 kali. Tentunya pasti ada efek samping yang dirasakan begitu. Nah, kira-kira dari saat menjalani kemoterapi itu apakah ada tantangan fisik begitu Kak? Mungkin apakah Kakak sampai mengalami rambut rontok atau tantangan emosionalnya juga bagaimana ketika menjalani kemoterapi selama Oke, 8 kali itu Kak? oke. Ketika menjalani kemoterapi itu saya yang pasti kayaknya kalau untuk payudara rata-rata itu botak ya. Jadi kayak ngalami keguguran. Jadi ketika payudaranya sudah diangkat, hal yang paling sakit itu harus kehilangan rambut. Cuma kayak mikir, ya nggak apa-apa, ini demi kesembuhan. Kalau misalnya kita mau sembuh, harus ada yang dikorbankan dong. Nah gitu kan. Nah, kalau ditanya efek ya, efek dari kemo yang saya rasain itu yang pertama itu dia pasti mual muntah. Itu pasti hal yang eh, gimana ya, rata-rata hampir ngalami gitu untuk di payudara. Mual, muntah, terus sempat juga ngalami sesak gitu. Sesaknya bukan karena masalah di paru-paru, melainkan karena di lambungnya. Jadi ketika kita mual muntah parah itu dan makanan tidak ada masuk, jadi kayak kata dokter si asam lambungnya kumat itu yang mengakibatkan kamu jadi sesak, katanya seperti itu. Nah setelah itu eh, sesak, habis itu botak juga ngalami. Oh iya, hmm, hampir lupa pula karena hampir 2 tahun juga saya ini kan. Itu sih yang paling signifikan yang saya ini. Oh, satu lagi gatal-gatal. Jadi karena saking mungkin keras ya obatnya.
Saking kerasnya obatnya itu kayak kulit kita itu kering dan gatalnya luar biasa. Dan sampai sekarang setiap saya ngambil ini pemeriksaan darah itu pembuluh darahnya pecah gitu. Jadi tetap dia sampai walaupun saya udah selesai kemo itu hampir 2 tahun, tapi tetap saja kalau setiap pemeriksaan darah itu dia pecah. Nggak tahu kenapa, karena mungkin pembuluh darahnya semakin tipis kali ya. Dan ini bisa dilihat ini bahwasannya sampai sekarang belum hilang, nggak tahu bagaimana menghilangkan si kemonya ini bekas kemo gitu. Jadi kemo itu karena saya di sebelah kiri, dia nggak boleh di sebelah kiri diinfus gitu. Jadi sebelah kiri ini karena KGB juga udah diangkat, nggak boleh ngangkat berat, nggak boleh diinfus, nggak boleh di ini apa sih, pemeriksaan tensi itu gitu. Itu larangan memang dari dokternya bahwasanya itu nggak boleh gitu. Jadi semua itu harus dilakukan di sebelah kanan gitu. Oke Kak, jadi berarti memang ada, bahkan sampai ada efek yang Kakak rasakan sampai saat ini begitu ya dari Iya. efek kemoterapi itu. Nah Kak, ketika dalam proses pengobatan itu bagaimana sih support yang diberikan oleh keluarga, oleh teman-teman terdekat dalam membantu Kakak? Apakah membantu dalam mencarikan informasi, menemani di saat kemoterapi, saat pengobatan? Silakan Kak. Oke, saya sebenarnya tipikal orang yang kemana-mana bisa sendiri gitu. Bahkan tidak suka yang merepotkan orang lain. Cuma di situasi itu, eh, semua keluarga itu kayak nggak bisa, kamu nggak bisa sendiri. Kamu nanti ada masa di mana memang benar, kalau kemo itu kita itu hormonnya itu nggak stabil dan kayak tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, kayak memang kayak mana ya? Memang kayak emosinya itu naik turun lah dibilang seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang ngalami kemoterapi juga saat ini kok tiba-tiba nangis, kok tiba-tiba marah, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena ketika saya juga seperti itu saya ngalamin ya dukungan keluarga kayak balik lagi. Jadi kalau misalnya ditanya dukungan keluarga itu selalu nemenin kemanapun saya sinar kemo itu selalu nemenin. Tidak ada saya itu dibiarkan untuk sendiri, karena ketika kita dibiarkan untuk sendiri kita merasa kayak pasti ada rasa kayak kok aku dibiarkan sendiri ya. Sebenarnya kita bisa, kita mampu, tapi pasti ada rasa kayak aduh kok sendiri. Nah dari situ memang dari awal tidak pernah keluarga itu terutama mama, ayah, tante gitu, adik itu nggak pernah sejarahnya melepas saya itu sendiri berobat sampai detik ini. Jadi walaupun mereka tidak ngawani ke dalam, mereka itu tetap kayak nemani di luar atau pokoknya selalu di rumah sakit itu juga gitu. Jadi selalu ada terus kayak keluarga juga nyiapin makan segala macam yang memang itu salah satu dukungan ini juga ya, dukungan supaya kita lebih termotivasi terus dijumpai sama kerabat-kerabat yang mungkin pernah terkena cancer juga kan. Jadi kayak satu motivasi. Jadi keluarga pernah gini, ini ada saudara kita yang di sana gitu kan. Eh apa sih namanya? Coba dia juga terkena kanker, coba sharing aja gitu. Nah itu salah satu kayak oh iya dia aja bisa sembuh gitu, dia aja bisa melewati itu semua. Jadi kayak itu salah satu dukungan juga sih gitu. Jadi jangan, kalau misalnya mungkin ada keluarga yang terkena, jangan ditinggalin, terus jangan sempat ada pertanyaan kayak yang gimana ya bilangnya, kok bisa kena gitu. Itu makanya saya selama pengobatan kemo dan radiasi itu cukup keluarga yang tahu gitu, siapapun nggak tahu. Nggak pernah publis, nggak pernah publis, nggak pernah apapun segala macam. Itu kayak ya udah keluarga aja yang tahu. Kenapa ketika kita banyak orang yang tahu itu banyak pertanyaan, dan ketika seorang pasien terlalu dijejalin pertanyaan itu kayak lebih kayak apaan sih gitu. Saya juga nggak tahu ini kenapa bisa kena gitu. Makanya di situ semua keluarga itu tidak, bahkan teman dekat ya, semua keluarga dan teman dekat itu tidak pernah menyebarkan ke yang lain, teman yang lain, kecuali saya sendiri yang memberitahu gitu. Jadi itu salah satu dukungan juga supaya mereka ya udah cukup kita aja, nanti setelah itu dia bakalan ngomong sendiri ke orang lain yang mungkin dia percaya gitu. Itu jadi makanya keluarga itu juga kayak harus nge-backup dari segi apapun. Gitu. Iya, Nadia setuju banget ya Kak ya. Jadi memang kehadiran keluarga, support keluarga itu sangat penting ya. Apalagi ketika kita lagi di posisi yang
terendah begitu. Dan juga semangat orang-orang sekitar itu juga istilahnya bisa menjadi bahan bakar gitu, supaya kita bisa terus berjuang karena kita percaya bahwa oh ada nih yang sedang menunggu kita, menunggu kesembuhan kita begitu. Ya. Oh ya Kak, tentunya dalam menjalani proses kemoterapi yang sangat panjang, pengobatan yang sangat lama dan juga melelahkan, bagaimana cara kakak supaya tetap optimis gitu setiap hari, tetap positif walaupun situasinya sangat memberatkan. Apakah mungkin kakak punya suatu hobi yang suka atau suatu aktivitas tertentu yang suka kakak lakukan yang membuat kakak itu menjadi lebih semangat gitu menjalani hari-hari? Nah, saat situasi kemo itu kan saya belum selesai eh, meja hijaunya. Jadi saya tuh lagi ngejalani S2 gitu. Lagi ngejalanin S2, jadi ketika saya lagi kemoterapi itu kayak saya mau sidang gitu, saya mau wisuda gitu. Jadi ketika saya ngejalani kemoterapi itu saya itu salah satu motivasinya gitu. Harus selesai nih S2-nya. Kayak manapun harus wisuda ini di saat aku kemo gitu. Saat saya kemo itu harus selesai gitu. Nah, itu salah satu motivasi yang kayak ih bisa loh gitu untuk mencapai cita-cita itu karena S2 itu salah satu cita-cita yang kayak dari SMA itu harus selesai itu S2-nya, harus bisa S2 gitu. Jadi ketika saya terkena penyakit seperti ini gitu, salah satu yang saya jadiin motivasi itu deh. Selesaikan S2, saya tetap mau belajar, pingin tahu, pingin cari tahu. Karena setiap orang kan beda-beda gitu ya. Setiap orang beda-beda apa motivasinya. Tapi kalau saya salah satu selain membahagiakan orang tua dan keluarga itu salah satunya kayak harus selesai nih S2-nya, harus selesai belajarnya, harus tetap enggak, maksudnya harus diselesaikan, tetap harus belajar, mencari tahu segala informasi. Dan memang dibilang hobi juga bukan hobi, tapi kayak ada tantangan tersendiri ketika saya itu menuntut ilmu seperti itu. Baik, berarti ini mungkin bisa jadi pelajaran juga ya buat kita semua, terutama buat sobat kompak di rumah, bahwa keadaan kita tidak boleh menghalangi cita-cita kita gitu. Apapun yang sedang kita alami sekarang, jangan pantang menyerah, jangan stop, tetap pantang menyerah gitu. Nah, Kak, dari pengalaman Kakak selama ini berjuang melawan kanker payudara, apa sih kira-kira momen berharga yang sangat Kakak ingat, yang sangat membekas di ingatan Kakak gitu, yang ingin Kakak bagikan dengan kita semua? Ketika perjalanan ini semua yang paling membekas itu bahwasannya pelajaran yang berharga itu ketika kita bisa dekat dengan keluarga sih. Kalau itu saya ya, tiap orang kan beda-beda. Dan ketika saya terponis kanker, yang dulunya semua keluarga itu kayak cuek-cuek aja gitu, kayak ya udah jalan-jalan hidup sendiri, tetap dipantau tapi kan tetap kayak ya udah jalan sendiri apa segala macam. Dan ketika saya sakit, semua keluarga itu kayak perhatiannya juga ke saya, jadi kayak itu salah satu hal yang berharga, terutama kayak orang tua itu lebih kayak yang dulunya tidak terlalu dekat apa segala macam, sekarang jauh lebih dekat sama keluarga. Itu hikmah yang sebenarnya rezeki yang gimana dibilangnya? Ketika orang lain tidak ini gitu, maaf, maaf. Pokoknya intinya keluarga itu menjadi lebih kompak gitu. Jadi ada hikmah ketika saya sakit, oh ini lebih dekat dengan keluarga. Itu sih kalau yang saya rasain. Baik, berarti dari yang Nadia tangkap di sini kondisi yang kakak alami itu bisa membawa hikmah gitu sehingga kakak bisa Iya. menjadi lebih dekat dengan keluarganya. Oh iya kak, kira-kira selama kakak berjuang melawan kanker ini, apakah ada hal-hal yang berubah gitu dalam keseharian kakak? Mungkin misalnya dari gaya hidup, dari pola makan menjadi lebih baik, atau misalnya dari manajemen stresnya diubah menjadi lebih baik begitu. Kira-kira apa sih rutinitas atau kebiasaan baru yang kakak adopsi setelah kakak mengalami penyakit ini? Kanker payudara. Silahkan kak. Oke, yang saya iniin lebih kayak makan sebenarnya ya. Makan itu kayak lebih dikontrol gitu, tidak sembarangan. Kenapa? Karena dokter sempat bilang lebih baik kamu bebas mau makan apa aja, kamu bebas mau makan apa aja, tapi sebisa mungkin itu masak sendiri di rumah. Ketika kita masak sendiri, kita tahu bagaimana komposisinya, bagaimana sterilnya atau tidak, kan seperti itu. Nah, dari situ, oh ya, jauh makan lebih baik. Terus,
Kalau misalnya ngontrol ini stres itu saya lebih kayak coba banyakin olahraga. Jadi ketika kita sakit itu tetap harus olahraga gitu. Jangan sampai kita kesampingkan olahraga karena kan lemas gitu nggak bisa olahraga. Coba usahakan untuk olahraga gitu. Kuncinya sebenarnya dimakan sama di olahraga juga harus ini. Sama satu lagi tidur itu jangan sampai lewat dari jam 11 atau jam 12-an gitu. Usahakan sebisa mungkin itu tidurnya jam 10. Kenapa? Karena setiap pasien itu harus butuh eh, istirahat yang cukup lah gitu. Jangan sampai kita itu tidak mempunyai istirahat yang kayak misalnya kita suka begadang itu sangat nggak ini. Dan bahkan saya sewaktu kemo itu sempat juga selalu tidur jam 2 jam 3 gitu. Jadi ketika itu coba konfirmasi ke dokter lagi. Konfirmasi tanya ke dokter. Dokter kenapa seperti ini gitu. Dan itu di saat itu saya dikasih obat tidur. Kenapa? Karena ketika kita kekurangan istirahat itu bakalan takutnya ada penyakit-penyakit yang lain yang datang gitu. Jadi kalau menjaga pola stresnya saya lebih banyakin olahraga, terus kalaupun apa cukupin tidur istirahatnya sama makan diperbaikin. Dan makan itu saya selalu masak dari rumah seperti itu. Baik, berarti dari yang Nadia tangkap di sini memang penting sekali ya untuk menjaga pola makan itu. Pastikan juga makanan yang kita konsumsi itu makanan yang dibuat sendiri gitu. Jadi kita lebih bisa mengontrol komposisi dari makanannya. Pastikan juga selalu melakukan aktivitas fisik yang rutin ya dengan cara berolahraga secara rutin. Dan yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Jangan begadang begitu maksimal tidurnya jam 10 begitu. Dan juga semoga kebiasaan-kebiasaan ini bisa terus dijaga ya Kak ya, dan juga bisa menginspirasi bagi sobat kompak di rumah untuk bisa menjaga pola makan dan juga melakukan gaya hidup yang lebih baik begitu. Baik Kak, sebelum kita mengakhiri sesi podcast hari ini, kira-kira apa sih pesan, harapan, dan juga saran nih yang ingin Kakak sampaikan kepada mereka yang mengalami situasi serupa atau mungkin sedang baru terdiagnosis kanker Kak? Silakan. eh, Kanker itu bukan akhir dari kehidupan kita gitu. Bahkan ketika seorang perempuan kehilangan satu payudara itu bukan berarti kehilangan value sebagai perempuan gitu. Nah, jadi mungkin yang saat ini terkena kanker payudara seperti saya yang alami, coba eh, lebih ini aja gitu, lebih jangan peduliin omongan orang, jangan dengerin kata-kata orang yang nanti seperti ini itu coba dihindari, coba lebih kayak uh, di backup aja diri sendiri. Kenapa? Karena ketika orang lain itu kalau bicara tidak menjaga perasaan kita, jadi sebelum mereka bicara kita menghindar gitu. Nah, jadi untuk keluarga yang mungkin ada saudara yang terkena kanker juga coba lebih di backup, lebih dirangkul gitu, jangan dibiarkan kemana-mana sendiri, coba lebih banyak diajak kompromi, diajak diskusi seperti itu. Dan ingat satu lagi, perempuan ketika kehilangan satu payudara bukan berarti kehilangan value-nya sebagai perempuan. Sekian dari saya. Baik, nah itu dia Sobat Kompak pesan dari Kak Widiamita. Jadi ingat ya, kanker itu bukanlah akhir dari segalanya. Fokuslah pada pengobatan yang sedang dijalani, jangan terlalu memikirkan kata orang lain gitu. Dan juga apabila kita dihadapkan pada situasi atau kondisi di mana ada kerabat kita, ada keluarga kita yang mengalami kanker, itu kita jangan jauhi, jangan kucilkan mereka. Justru kita harus mendampingi, kita harus merangkul mereka supaya mereka bisa lebih termotivasi untuk sembuh dan menjalani pengobatannya. Terima kasih banyak ya Kak Mita sudah bersedia untuk meluangkan waktunya hari ini dan juga berbagi pengalamannya di podcast Kompak Bersuara. Semoga pengalaman yang dibagikan di sini bisa senantiasa menginspirasi dan juga memberikan harapan bagi mereka yang khususnya sedang mengalami situasi serupa atau baru terdiagnosis kanker. Dan juga untuk pendengar Sobat Kompak di rumah, jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan, menjaga gaya hidup, dan juga pola makan. Baiklah, karena kita sudah di penghujung podcast kali ini, terima kasih yang sudah menyimak, dan jangan lupa untuk selalu follow dan juga share podcast ini supaya semakin banyak orang yang bisa mendapatkan hikmah dan juga inspirasi dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa semuanya.